Selamat pagi, Bu Virus dan Bu Alicia. Perkenalkan, nama saya Gabriel Steven, NPM 2005 1010-085. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari arsitektur tangga bencana mengenai analisa tsunami Jepang. Sejarah 11 Maret 2011 menandakan sebuah peristiwa buruk bagi Jepang. Terdapat sebuah gempa berkekuatan 9,0 skala Richter yang muncul pada arah timur laut Jepang. Gempa ini mengakibatkan tsunami setinggi 15 meter dan juga menghantam pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. Hantaman ini pun membuat terjadinya kebocoran nuklir yang mengkontaminasi daerah sekitarnya. Dampak yang dihasilkan pun terhitung mematikan. Terhitung ada 20.000 korban atas bencana ini dan 150.000 untuk diungsikan. Dapat dilihat pada gambar, titik bintang merah merupakan pusat dari gempa. Ya, untuk geografi, Jepang merupakan daerah yang tergolong rawan gempa bumi dikarenakan lokasinya yang berada pada Ring of Fire. Ring of Fire ini merupakan lokasi yang banyak ditemui gempa bumi dan sering terjadi pergeseran lempeng di pada bagian bawah tanahnya. Maka dari itu tidak heran apabila daerah ini sering rawan gempa. Untuk cakupan daerahnya bisa dilihat New Zealand, Papua Nugini, Indonesia, Filipina, Jepang, Samudra Pasifik, dan Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Sedangkan untuk geografi dari Fukushima sendiri, Fukushima merupakan wilayah yang elevasinya memiliki rata-rata yang cukup tinggi dari permukaan laut. Daerah yang sama tingginya dengan permukaan laut adalah daerah pesisir yaitu Hamadori. Dapat dilihat pada gambar bahwa daerah yang berwarna hijau merupakan daerah yang memiliki elevasi setinggi dengan permukaan laut. Pada daerah ini, daerah Hamadori inilah terjadi kebocoran reaktor nuklir. Presiden Fukushima melihat fatal dampak dari tsunami dan gempa bumi pada 2011, membuat pemerintah untuk berbenah dan bersiap demi menghadapi ancaman lainnya yang dapat muncul kapan saja. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah yaitu sistem peringatan dini bencana. Peringatan akan diberikan beberapa saat sebelum terjadinya goncangan. Hal ini bertujuan agar orang mampu mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum terjadinya bencana. Jadi akan diberitakan kepada para warga yang terkena dampak atau bencana tersebut akan kemungkinan terbesar terjadi bencana. Kemudian pemberitahuan akan dilakukan melalui beberapa cara, misalnya speaker outdoor, TV, dan pesan pada handphone. Sedangkan untuk handphone sendiri itu akan mendapatkan notifikasi apabila kita menggunakan nomor Jepang. Salah satu penggunaan ini dapat kita lihat pada uji coba misil Korea Utara beberapa tahun yang lalu. Jadi ketika misil itu mendarat atau jatuh di perairan Jepang, terjadi berbagai macam notifikasi atau himbauan. Yang pertama melalui speaker outdoor mengenai himbauan akan adanya misil jatuh, kemudian melalui TV. TV ini juga dapat menyala sendiri apabila mati, akan langsung menampilkan tentang berita mengenai bencana. Terus yang terakhir ada pada handphone. Handphone ini juga akan mendapatkan pesan atau notifikasi serta juga alarm. Nah, kemudian membangun seawall. Cara yang dilakukan pemerintah adalah membangun seawall sepanjang 245 mil dengan tinggi 12,5 meter. Untuk seawall ini sendiri tidak dibangun hanya pada daerah Fukushima saja, melainkan semua daerah yang terkena dengan tsunami 2011 lalu, misalnya Prefektur Miyagi. Kemudian akan tetapi pembangunan ini membawa sisi negatif, yaitu membuat masyarakat di tinggal area tersebut merasa seperti terpenjara. Bisa dilihat pada gambar bahwa tinggi tembok seawall yang tinggi ini seakan menghalangi pandangan warga sekitar untuk melihat secara langsung ke pantai. Dan bukan hanya itu saja, artinya tembok ini juga menghambat kegiatan-kegiatan komunitas yang ada di sekitar pantai. Kemudian untuk memperbaiki sistem pelindung PLTN-nya.
Reaksi nuklir yang mengkontaminasi wilayah sekitarnya merupakan akibat dari kelalaian perusahaan yang untuk membangun seawall sebagai proteksi dari ombak tsunami. Jadi sebelum adanya tsunami Jepang 2011 lalu, terjadi dilakukan sebuah uji coba terhadap reaktor Fukushima ini. Uji coba ini merupakan uji ketahanan dari reaktor nuklir apabila terjadinya tsunami. Mengingat lokasi PLTN ini yang dekat dengan laut. Dari uji coba tersebut telah didapat bahwa tinggi ombak tsunami yang melebihi 10 meter akan menghancurkan PLTN ini. Akan tetapi, peringatan ini tidak dihiraukan oleh pemimpin perusahaan yang bertugas yang mengelola PLTN ini, sehingga mengakibatkan mereka untuk dihukum dan disuruh untuk ganti rugi. Kemudian maka dari itu dibentuklah sebuah seawall berlapis dengan tinggi yang diharapkan mampu menghadang tsunami di masa mendatang. Ini merupakan pada gambar di samping merupakan bentuk seawall yang berupa tabung-tabung yang terdekat dengan reaktor nuklir. Jadi sebelum seawall ini ada seawall lagi di depannya. Kemudian membuat regulasi dalam bangunan. Jadi untuk membangun bangunan di Jepang itu mempunyai peraturan yang ketat soal ketahanan dalam uji gempa buminya. Peraturan ini pun merupakan hasil revisi dari tahun ke tahun dengan yang terbaru tahun 1981. Peraturan ini belum direvisi lagi karena kemampuannya yang dapat dikatakan efektif dalam menahan atau minimalisir dampak dari gempa. Untuk yang pertama, Taisin. Taisin ini merupakan tipe yang biaya pemasangannya itu lebih murah paling murah di antara ketiga ini. Taisin ini berupa balak dan kolam rumah yang dipertebal dengan antisipasi gempa. Jadi hanya mengandalkan kekuatan kolom dan balok. Dan tipe ini hanya digunakan pada bangunan rumah saja. Nah, kemudian Seisin, terdapat struktur tambahan pada kolomnya yang berfungsi sebagai peredam saat gempa. Tipe ini juga sudah mulai digunakan pada bangunan tinggi. Terus yang ketiga ada Mensit atau base isolation. Tipe ini merupakan tipe paling aman atau paling efektif, akan tetapi biaya yang dikeluarkan itu paling mahal di antara ketiga ini. Pondasi dan kolom bangunan dihubungkan oleh benda semacam karet. Jadi prinsip dari struktur ini yaitu kolom atau pondasi yang berada di bawah tanah itu diisolasikan dari atas tanah agar apabila gempa dapat tidak ada beban yang dihasilkan itu tidak secara langsung ke bangunan di atasnya. Jadi dapat diminimalisir. Maka dari itu tidak heran kalau misalnya di internet itu ditemukan video misalnya seperti bangunan-bangunan di gedung di Jepang yang kalau gempa dia itu bergoyang-goyang. Ya, bangunan tersebut menggunakan bensin. Struktur ini juga dapat dikatakan efektif. Buktinya dalam gempa Fukushima yang baru-baru ini, pada tahun ini, pada beberapa bulan yang lalu, dapat meminimalisir kerusakan bangunan pada bangunan yang menggunakan struktur ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang salah dan salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.